Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat. Jadi, maksudnya adalah identitas, kekuatan, kualitas, atau kemurnian dari produk tersebut dipertahankan dari awal pembuatannya sampai pada batas tertentu. Jadi batas tertentu yang dimaksud adalah sepanjang periode penyimpanan atau penggunaan yang memang telah ditetapkan dari awal. Misalkan kita buat suatu produk dan produk itu memang ditujukan untuk penggunaan 3 tahun berikutnya atau untuk penggunaan 5 tahun mendatang. Jadi tujuan dari pengujian stabilitas obat ini adalah dalam rangka menjamin kualitas sediaan farmasi yang telah diproduksi tersebut. Jadi yang paling utama adalah menjamin kualitasnya. Nah, untuk menentukan jaminan kualitas dari sediaan tersebut, maka identitas, kekuatan, dan kemurnian dari produk tersebut harus dipertahankan pada periode waktu tertentu. Misalkan penggunaannya memang ditujukan untuk periode 1 tahun, maka dibuat dengan sediaan yang memang bentuk atau beratnya atau kemasannya ditujukan untuk periode penggunaan 1 tahun. Jadi sebenarnya tujuan secara jangka panjangnya adalah tidak hanya sampai pada tangan konsumen, tetapi sampai periode penggunaan produk tersebut. Jadi untuk mempertahankan stabilitas obat dari sediaan yang kita buat, maka perlu adanya dukungan data-data yang berkaitan dengan kualitas obat tersebut. Misalkan data waktu kadaluarsanya, kemudian data bagaimana proses stabilitasnya, misalkan pengaruh pada cahaya atau pengaruh pada suhu ekstrim. Kemudian semua ini kalau di ranah industri farmasi itu semua merupakan tanggung jawab dari apoteker atau farmasis. Jadi kalau di ranah industri itu masuk pada peran QC atau quality control. Nah, untuk farmasis yang memproduksi sediaan-sediaan tertentu, tentu sebelum dipasarkan stabilitas obat ini harus perlu dilakukan pengujian dahulu. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas obat itu. Jadi sebenarnya tidak hanya pada obat, tetapi pada produk-produk lainnya, misalkan produk mutu makanan atau minuman atau bahan-bahan lain, misalkan pada bahan-bahan kebutuhan rumah tangga. Nah, itu juga semuanya harus tercantum waktu kadaluarsanya. Nah, bagaimana cara menyimpulkan kualitas dari produk yang akan dibuat? Nah, jadi kualitas tersebut parameternya adalah mengandung masing-masing bahan aktif seperti yang tertera pada etiket. Jadi, misalkan etiketnya adalah parastamol, jangan sampai di dalamnya mengandung asam mefenamat. Jadi harus sesuai antara etiket dengan kandungan yang sebenarnya pada sediaan tersebut. Kemudian yang kedua, mengandung jumlah bahan aktif yang sama antara suatu satuan dosis dengan satuan dosis berikutnya. Nah, ini yang kalau di industri, kalau kita perhatikan pada kemasan obat yang kita beli di pasaran, itu pasti ada kode produksi atau nomor batch. Nah, jadi itu ditujukan untuk evaluasi, misalkan pada produk tersebut terdapat suatu keluhan dari konsumen, maka itu dapat ditelusuri salahnya di mana, kemudian diproduksi pada tanggal berapa, siapa yang memproduksi, kemudian bahan-bahannya apa. Nah, dari jejak pembuatan sediaan tersebut, maka dapat diketahui kesalahan dari pengurangan kualitas atau mutu dari produk tersebut. Kemudian harus mengandung bahan aktif yang
homogen. Jadi antara kode produksi yang satu dengan yang lain itu harus sama, mengandung bahan aktif yang sama besarnya, kemudian jenisnya juga sama. Jadi harus sama dengan etiketnya. Jadi kembali lagi pada etiketnya. Misalkan pada tablet metformin yang satu dengan tablet metformin yang lain itu harus sama dosisnya, misalkan 500 mg per tablet, maka semua tablet tersebut harus kurang lebih 500 mg. Kemudian yang ketiga adalah bebas dari zat asing. Jadi jangan sampai komponen-komponen yang di dalamnya itu tidak sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Jadi misalkan dibuat suatu produk dan produk ini harusnya sudah ada protokolnya, misalkan komposisinya ada berapa bahan, kemudian setiap bahan sudah ditentukan bagaimana berapa jumlah dari setiap bahan. Kemudian ternyata ada bahan yang di luar dari protap tersebut. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Kemudian terjaga potensinya. Jadi maksudnya efek dari obat tersebut terjaga. Jangan sampai pada proses pembuatan obat itu dapat mengubah susunan dari molekul zat aktifnya. Jadi awalnya berefek untuk antipiretik, tetapi akhirnya tidak dapat berefek saat digunakan oleh konsumen. Selanjutnya, pada saat digunakan, maka bahan aktifnya atau zat aktifnya harus berhasil terlepas dari sediaannya. Jadi jangan sampai saat diminum dalam bentuk tablet, yang keluar juga dalam bentuk tablet. Maka itu akan tidak menimbulkan efek karena zat aktifnya tertahan oleh sediaannya. Jadi kualitas suatu sediaan farmasi tersebut harus dapat melepaskan zat aktifnya. Jadi yang awalnya bentuknya tablet nantinya akan hancur di dalam saluran intestinal. Nah, saat hancur maka zat aktif tersebut berhasil dikeluarkan dari sediaannya. Jangan membayangkan bahwa semua komponen yang ada di dalam sediaan tablet tersebut itu merupakan zat aktifnya. Jadi zat aktifnya itu hanya beberapa yang ada di dalam sediaan tersebut atau formula tersebut yang selain dari zat aktif kita sebut dengan eksipien. Jadi eksipien ini kita anggap tidak memiliki efek terapi apapun kecuali zat aktifnya. Jadi hanya zat aktifnya yang memiliki efek terapi, kemudian eksipiennya hanya mendukung untuk menghantarkan obat atau zat aktif tersebut. Berikut efek yang tidak diinginkan dari sediaan yang stabilitasnya tidak bagus. Jadi yang pertama, hilangnya zat aktif. Ini berkaitan dengan konsentrasi zat aktif yang di dalam sediaan tersebut. Ternyata konsentrasinya menurun. Kemudian bisa jadi naiknya konsentrasi zat aktif. Ini berhubungan dengan misalkan zat aktif ini berinteraksi dengan eksipien atau berinteraksi dengan enzim-enzim yang ada pada sepanjang saluran cerna, tapi ini sangat jarang. Kemudian bioavailabilitasnya berubah. Ini juga berkaitan dengan konsentrasi atau dosis zat aktif. Jadi yang paling sering terjadi adalah konsentrasi zat aktif tersebut menjadi berkurang sehingga bioavailabilitasnya juga berkurang, atau saat terdifusi atau transport dari sepanjang saluran cerna menuju pembuluh darah ternyata terhambat oleh banyak faktor, karena faktor dari obat itu sendiri, misalkan obat ini berubah bentuk sehingga tidak dapat ditransport, atau obat ini ternyata ukuran partikelnya membentuk suatu agregat menjadi ukuran partikel yang lebih besar, jadi sulit untuk menembus dinding saluran cerna. Jadi ada banyak kemungkinan yang terjadi yang mempengaruhi stabilitas obat ini.
Kemudian menurunnya status mikrobiologis. Jadi maksudnya adalah adanya suatu faktor yang menyebabkan adanya suatu faktor secara mikrobiologis, secara biologis yang menyebabkan obat tersebut berubah stabilitasnya. Kemudian hilangnya elegansi produk. Jadi tampilan dari produk itu berubah. Jadi misalkan awalnya sudah dibuat dalam bentuk tablet yang sangat baik, misalkan ini untuk konsumen anak-anak, jadi dibuat dalam berbagai bentuk, misalkan dalam bentuk bintang atau dalam bentuk bulan. Kemudian ternyata elegansi produknya berubah karena tidak stabil. Yang awalnya berwarna ternyata warnanya pudar atau bentuknya berubah karena sangat rapuh. Nah, ini juga mempengaruhi pasien acceptable. Jadi maksudnya mempengaruhi keterimaan dari konsumen. Jadi kalau dari kemasan atau dari bentuknya berubah, itu juga mempengaruhi kesadaran konsumen untuk memilih produk tersebut. Kemudian pembentukan hasil urai yang toksik. Jadi maksudnya dari produk A berubah menjadi produk yang lain, misalkan produk B, dan karena adanya perubahan dari ketidakstabilan zat aktif ini, maka produk B ini ternyata memiliki efek yang toksik untuk tubuh. Nah, ini sangat perlu diperhatikan karena ini benar-benar membahayakan pasien. Kemudian yang selanjutnya, hilangnya kekedapan kemasan. Nah, jadi ini berkaitan juga dengan pasien acceptable tadi. Jadi dari kemasannya juga harus benar-benar jelas. Misalkan kandungannya memiliki 100% berisi produk A atau berisi zat aktif A. Kemudian bagaimana bioavailabilitasnya, kemudian cara kerjanya, kemudian cara aplikasinya, dan ini sering keliru di pasaran, yaitu pengaplikasian dari suppositoria. Nah, karena bentuknya sama-sama seperti kapsul atau bentuknya dalam bentuk peluru, jadi kadang pasien kalau tidak diberitahu, maka pasien ini menganggap ini bisa diminum. Memang dibuat dalam bentuk yang sama, tetapi cara pengaplikasiannya melalui dubur, bukan melalui. Jadi ini harus benar-benar diberikan edukasi pada konsumen bagaimana cara penggunaan obat tersebut. Nah, kadang untuk kemasan ini untuk beberapa pasien atau beberapa konsumen tidak terlalu memperhatikan kemasannya. Jadi itulah perannya di sini farmasis atau apoteker untuk memberikan edukasi pada konsumen atau pasiennya. Kemudian menurunnya kualitas label. Jadi ini untuk label dan kemasan ini harus didesain yang benar-benar sesuai dengan keadaan stabilitas dari produk tersebut. Jadi jangan sampai produk ini ternyata higroskopis, dibuat dalam kemasan yang tidak sesuai. Jadi karena bentuknya higroskopis, jadi mempengaruhi keterangan-keterangan yang ada pada label dan kemasan. Dan ini akan menurunkan elegansi dari kemasan produk tersebut. Kemudian yang terakhir adalah modifikasi faktor hubungan fungsional. Jadi maksudnya dari kemasan produk tersebut harus sesuai dengan fungsi dari sediaan tersebut. Misalkan memang memang dibuat untuk sakit kepala, jadi didesain semenarik mungkin bagaimana menyampaikan bahwa produk tersebut tujuannya untuk menurunkan nyeri atau sakit kepala. Jadi harus sinkron antara desain kemasan atau label dengan tujuan dari produk tersebut.
Jadi parameter kualitas suatu produk yang dipengaruhi dari stabilitasnya kita bagi menjadi dua, stabilitas farmasetik dan stabilitas obat atau stabilitas zat aktifnya. Jadi kalau stabilitas farmasetik berarti lingkup dari kinerja suatu obat bila diberikan pada sediaan tertentu, di mana stabilitasnya dipengaruhi oleh sediaan itu sendiri. Misalkan dalam bentuk tablet, maka stabilitas farmasetiknya yang dibicarakan adalah secara parameter disolusi, disintegrasi, kekerasan, dan lain-lain. Jadi ini secara fisik dari sediaan tersebut yang mempengaruhi isi atau kontennya. Jadi selalu kembali pada tujuan awal atau tujuan yang difokuskan pada tujuan bagaimana mempertahankan isi atau konten dari zat aktif pada suatu sediaan tersebut. Nah, jadi stabilitas farmasetik ini yang melingkup sifat-sifat farmasetiknya yang mempengaruhi stabilitas dari zat aktifnya. Jadi untuk stabilitas farmasetik ini, maka yang dimodifikasi adalah formula dari sediaan tersebut. Kemudian bagaimana pemilihan dari bentuk sediaannya, cara aplikasinya, nah itu semuanya kita pelajari dari tahap preformulasinya. Kalau stabilitas obat atau stabilitas zat aktifnya, berarti itu difokuskan pada kualitas dari zat aktifnya sendiri. Misalkan zat aktif ini dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh cuaca atau suhu, tekanan, cahaya yang ekstrim. Nah, ini yang mempengaruhi bagaimana perubahan bentuk dari susunan molekul zat aktif tersebut. Jadi untuk menentukan parameter data untuk menggambarkan bagaimana stabilitas zat aktif dari suatu produk, itu kita sebut dengan data usia guna atau shelf life, atau biasa dilambangkan dengan T90 atau T50. T50 atau T90. Atau yang T50 ini juga dilambangkan dengan T setengah. Jadi shelf life ini adalah waktu atau tanggal saat suatu produk mengalami perubahan secara kimia dan fisika pada saat produk ini masih di dalam bentuk kemasan. Jadi masih di dalam kemasannya. Untuk menentukan usia guna ini ditentukan dari banyak faktor, tetapi untuk menentukan data dari satu produk itu harus ditentukan faktor apa saja yang mempengaruhi atau faktor apa saja yang sangat menentukan stabilitas dari obat tersebut. Misalkan pada fluktuasi dari suhunya, kemudian dari kelembapannya, kemudian dari cahaya. Nah, ini dilakukan penelitian sepanjang tahun. Jadi dalam satu produk tersebut harus diamati sampai bagaimana pengurangan kadarnya. Jadi setiap produk itu memiliki standar kadar yang diperbolehkan untuk dipasarkan. Jadi ada industri yang membuat standar kalau 50%-nya sudah tidak layak. Misalkan kalau berkurang 50%-nya dari zat aktif dari suatu produk tersebut, maka itu dianggap tidak layak untuk mendapatkan efek terapi untuk pasien. Kalau memiliki standar 50%, berarti shelf life-nya ini diamati sampai kadarnya berkurang hingga 50% atau sisanya hingga 50%. Nah, kalau kadarnya sudah mencapai standar tersebut, maka itu adalah usia gunanya atau tanggal kadaluarsanya. Tetapi tidak mungkin kalau kita mengamati sepanjang tahun. Misalkan ternyata stabilitasnya bisa lebih panjang, misalkan sampai 3 tahun.
Nah, itu tidak mungkin kita melakukan penelitian sampai 3 tahun. Jadi caranya adalah, jadi ujinya dipercepat, misalkan pada faktor suhu. Jadi suhunya kita buat pada rentang suhu yang berbeda, misalkan di minus 20, di suhu 0 derajat Celcius, kemudian pada suhu ruang, kemudian pada suhu panas, misalkan 100 derajat Celcius. Setiap rentang suhu tersebut diamati berapa sisa kadar zat aktif di dalam produk tersebut. Kalau sudah mencapai 50%-nya, misalkan pada suhu kamar atau pada suhu 50 derajat Celcius, nah itu dari data-data itu kita cari secara statistiknya kira-kira berapa periode waktu untuk produk tersebut mencapai kadar bersisa 50%-nya. Nah, begitu juga dengan tekanan ataupun pencahayaan. Nah, misalkan pada tekanan, misalkan kita berikan faktor-faktor stres tertentu, misalkan pada kelembapannya. Nah, itu juga dibuat pada kondisi yang sangat berbeda, misalkan kelembapannya yang sangat rendah, kelembapan pada normal, dan kelembapan yang sangat tinggi. Kemudian expired date. Nah, jadi ini berbeda ya dengan usia guna. Jadi kalau usia guna itu adalah tanggal atau periode suatu produk yang mengalami perubahan secara kimia maupun fisika pada saat produk tersebut mulai dikemas sampai atau produk tersebut masih dalam bentuk kemasan, jadi kemasannya belum dibuka. Nah, kalau yang expired date berarti kemasannya sudah dibuka dan usia guna atau tanggal kadaluarsa yang diperbolehkan untuk digunakan. Jadi waktu ketika sebuah produk tersebut dibuka dan digunakan. Jadi untuk expired date ini biasanya atau normalnya durasi atau tanggal penggunaannya atau periode penggunaannya lebih pendek dibandingkan dengan usia guna. Karena kalau di usia guna ini berarti faktor yang mempengaruhi stabilitas obatnya sudah ditentukan oleh industri tersebut. Itu disesuaikan dengan molekul dari zat aktif itu. Nah, kalau untuk expired date berarti itu sudah merupakan faktor-faktor yang secara alaminya atau memang secara naturalnya. Jadi itu adalah bisa jadi faktor-faktor yang tidak dikendalikan oleh industri tersebut. Nah, jadi untuk expired date ini juga bisa kita tentukan dengan mempercepat stresnya tadi, sama caranya. Cuman yang expired date ini berarti lebih mengutamakan data-data faktor-faktor yang menyebabkan kadar obat tersebut bisa berkurang hingga 90%-nya atau bisa terdegradasi atau bisa rusak sebanyak lebih dari 90%-nya. Nah, kesimpulannya apa? Kalau sudah mencapai lebih dari 90% rusak, berarti itu tidak akan menimbulkan efek terapi.